Pokoknya kamu tenang aja. Nanti biar bapakku yang ngurus. Indah tuh pasti mau. Dia tuh takut sama bapak. Baik, kalau gitu semua aku serahkan sama keluarga kamu ya. Oke. Surprise banget nih mau datang. Lanjut, yuk. Aku jalan dulu ya, Pak. Oke. Om, Om. Pagi yuk. Yuk. Berita gembira ini harus segera disampaikan sama Indah. Tapi gimana caranya, Pak? Tuh, apa yang mau kamu sampaikan? Indah belum tentu mau. Masa dia nggak mau sih, Bu? Perempuan mana yang nggak suka ditaksir sama si Yoga? Kamu mau apa? Sejak kapan kamu melihat bahwa keluarga kita ini materialistis? Sejak kapan? Ini bukan soal materialistis. Ini soal berkah. Bodoh namanya kalau dia tidak mau menerima. Bodoh menurut ukuran apa, Pak? Yoga tadi kan bilang sendiri bahwa dia baru pertama kali ketemu dengan Indah di kantornya. Lah, baru pertama kali kok langsung melamar. Lah iya toh, kalau Indah itu langsung suka sama dia, apa senang sama dia. Apalagi Yoga itu kan sudah duda, Dia Pak. memang duda, Bu. Tapi dia masih muda dan masih seumuran dengan saya. Lagi pula dia duda bukan karena dia nakal, dia cerai atau dia apa. Karena istrinya meninggal. Karena meninggal, Bu. Kita mana tahu apa dia itu nakal apa tidak. Orang yang punya duit banyak, Pak, itu suka membuat orang lain merasa bebas dan juga suka membuat Kok seenaknya. jadi ibu yang ngeyel sih? Ah, sudah. Beresin semua ini. Nggak usah. Kamu memang benar, Bo. Harus ada yang berangkat ke Bandung untuk menyampaikan ini pada Indah. Harus, Pak. Ya, tapi siapa ya? Bu. Setelah saya pikir-pikir, bagusnya ibu saja yang berangkat ke Bandung untuk menemui Indah. Buat apa menemui dia, Pak? Ya, untuk menyampaikan lamaran Yoga. Ini bukan lamaran namanya. Yoga sendiri belum pernah kok berbicara dengan Indah. Kamu ini memang suka sok tahu. Sekarang begini saja. Kamu mau berangkat atau tidak? Kalau tidak, saya yang berangkat. Pak! Iya, semalam berkasnya sudah saya pelajari. Iya, tinggal saya rundingin aja sama Pak Indra. Iya, pokoknya kamu standby aja di kantor. Nanti saya hubungin kamu ya. Oke. Yaudah. Nanti masak sayur asem sama segalengko ya. Bukain pintu dong. Ibu. Ya ampun. Terima Kasih, Pak ya. Ibu. Indah. Aduh. Ya ampun. Indah. Ibu sama siapa? Ibu sendiri. Sendiri. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta? Ya. Bi, kopernya dong. 2 ya. Ibu kok kesini nggak bilang sih sama Indah? Ibu nggak mau ngerepotin kok. Pokoknya ibu kan sudah bisa sampai di sini. Ya tapi kan kalau ibu bilang Indah bisa jemput di stasiun. Ibu datang ke sini memangnya nggak ngajar? Loh, Dah. Ibu tuh kan sudah pensiun. Ibu pensiun? Nggak jadi diundur sampai tahun depan? Ya, ibu pikir-pikir ya, Nah ya. Buat apa toh? Ibu mesti nunggu bertahun-tahun. Lawang ibu tuh sudah cukup mengabdi kok. Hampir selama 35 tahun. Dan ibu sekarang pengen istirahat. Ya, jalan-jalan. Lihat kamu seperti ini. Bapak nggak ikut, Bu? Ndah. Kamu ini kok kayak nggak tahu bapakmu saja. Mana bapakmu seneng sih jalan-jalan begini? Sejak bapakmu tuh pensiun ya, dia memang cari kerjaan ke sana ke sini, usaha ini usaha itu. Tapi nggak ada apa-apa kan di Cirebon, Bu? Nah, nggak ada apa-apa kok. Nggak. Ya, ibu kesini ini cuman ibu kangen sekali sama kamu. Indah juga
juga kangen banget sama ibu. Iya. Makanya ibu tinggal lama ya di sini. Nanti kita jalan-jalan, ya? Nah, sekarang lebih baik kamu tuh kerja dulu, ya toh. Terus ibu nanti istirahat dulu. Lah nanti malam kita cerita banyak. Ya. Tapi janji. Heeh. Pala Indah nih dilus-elus. Aduh, Nda, kamu itu kok nggak berubah-berubah dari kecil sampai dewasa. Sama saja, maunya dilus-elus, disayang. Ya udah sekarang ibu istirahat dulu ya. Kalau perlu apa-apa minta sama bibi di bawah. Indah berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Kangen. Dah Ibu. Hati-hati ada ya. Iya. Halo? Iya, baru nyampe. Mas Doni di mana? Udah nyampe juga. Ya Mas, ada surprise. Ibu baru aja datang. Iya, tadi pagi. Kalau gitu nanti malam Mas Doni datang ke rumah ya, kita makan malam bersama ya. Enggak. Iya, ibu masih capek, jadi makan malamnya di rumah. Ya. Ya udah, Indah tunggu ya sayang ya. Dah. Panjang umur ya dia, baru diomongin udah telepon. Ya, bis mau gimana lagi? Mas Doni selain ngambil S2, udah gitu harus ngajar dari satu kampus ke kampus yang lain. Jadi kita bisanya teleponan aja. Kamu percaya nggak? Kadang seminggu kita nggak ketemu. Ya, tapi kan semuanya demi masa depan dah. Iya, tapi kadang-kadang saya suka sebel. Ya, kasihan juga sih Mas Doni, terlalu ngoyo kerjanya. Udah. Ya, nggak usah terlalu ngoyo nak Doni. Tambah ya Bu. Ya, dikit. Kalau memang S2-nya belum selesai, ya waktu untuk ngajarnya dikurangi. Ya toh. Ya Indah ya. Indah tuh selalu ngomong gitu sama Mas Doni. Kalau kerja terus nanti capek, kan bisa sakit, ya kan Bu? Ya mudah-mudahan sih enggak. Karena kalau saya harus ngurangin kegiatan mengajar, repot juga buat saya Bu. Karena adik saya itu 3. Dan mau nggak mau saya harus bantu ibu untuk ngurus mereka. Karena bapak udah nggak ada lagi. Iya toh. Iya. Jadi nak Doni itu harus bertanggung jawab pada keluarga. Iya dah. Iya. Maka dari itu Indah belum berani mendesak Mas Doni mengenai hubungan kami, Bu. Ya, tunggu kondisinya Mas Doni luang dulu deh. Benar kalau begitu. Memang sejak sebelum menikah kita harus saling memahami dan saling memberikan pengertian satu sama lain. Biar nanti jalan kita berumah tangga bisa mulus. Ngomong-ngomong, katanya kamu kenal ya sama orang yang namanya Yoga di Bandung ini? Kenapa? Yoga. Yoga siapa, Bu? Yoga itu loh, anaknya pengusaha kaya yang rumahnya deket tempat tinggal kita. Dulu temannya Mas Bowo di SMA. Dulu. Yoga. Oh, iya ya. Iya Mas Yoga. Iya, Indah ingat. Loh, Ibu tahu dari mana? Dari Masmu, Bowo. Katanya mereka baru saja bertemu loh. Mereka ngobrol. Iya sih, memang waktu itu Indah dikenalin sama direktur Indah. Namanya Pak Indra. Katanya sih mereka teman kuliah waktu di Amerika. Kamu Indah kan?
adanya Bowo. Mas Yoga? Iya. Sudah saling kenal rupanya. Iya, Ndra. Aku sama Indah nih tinggal satu daerah dulu. Kakaknya Indah, teman saya. Yoga itu mau mengembangkan usahanya. Ya di Bandung ini, Indah. Tapi kedua anaknya masih tinggal di Cirebon sana. Kok bisa gitu, Bu? Iya. Istrinya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kanker rahim katanya. Dah, setelah ibu lihat Nak Doni, ibu pikir Nak Doni itu orangnya halus sekali. Sementara kamu sendiri orangnya serba selalu cepat. Lah itu milihnya gimana, Tonda? Ibu nggak ngerti. Memang sih banyak orang yang ngomong kayak gitu, Bu. Kok Indah bisa cocok ya sama Mas Doni yang kalem kayak gitu? Ya tapi setelah Indah pikir-pikir, justru Indah butuh orang seperti Mas Doni yang tenang. Kalau dua-duanya sama-sama meledak-ledak, ya bisa repot, Bu. Indah kan juga butuh ketenangan. Dan yang paling penting kan, Mas Doni sayang sama Indah dan membutuhkan Indah. Ya, itu dah yang paling penting. Ya toh, harus saling membutuhkan, menghargai, dan saling sayang. Ya, harus sama-sama merasa dicintai dan merasa mencintai. Lah kalau itu sudah sama-sama ada, ndak perlu dah menurut penilaian orang lain lagi, ndak perlu. Ya, doain ya, Bu, biar Indah jodoh sama Mas Doni, ya. Ya, iya, Ibu pasti berdoa. Tapi Indah, ingat satu, kamu jangan sampai mengulangi kesalahan Ibu. Berat dah, abot banget. Udah dong, Bu, jangan ngomong soal itu lagi. Indah udah ngerti kok. Itu kan udah dulu. Hati-hati ya. Ibu yang hati-hati ya. Maaf, Bu, Indah nggak bisa nganterin karena ada meeting mendadak. Mas Doni juga tadi telepon nitip pesen karena Mas Doni harus ngajar. Enggak apa-apa, Nda. Tolong ke Doni ya, titip kamu. Ya, Naya. Nda. Dan hati-hati ya. Ya. Dah. Tenang dulu ya. Naik. Ibu jangan. Ibu tinggal di sini sama Indah. Pak, berangkat, Pak. Hati-hati ya, Naya. Pak. Ibu tuh mau menyembunyikan sesuatu yang Indah nggak tahu. Nah, setiap Indah tanya, Ibu jawabnya nggak ada apa-apa. Nah, waktu Indah bilang Ibu untuk tinggal lama di sini, Ibu juga nggak maunya pulang. Nah, yang lebih aneh lagi, Mas, waktu pagi tadi pulang, muka Ibu tuh sedih banget, nggak kayak biasanya. Halo? Mas Bowo? Ada apa, Mas? Apa? Ibu sakit? Sakit apa, Mas? Iya. Indah secepatnya pulang, ya?
Mana Tante? Sudah dimakamkan. Sabar. Mana pada Ibu? Tabah, sayang. Tabah. Sabar. Indah pengen ketemu sama Ibu. Indah pengen ketemu sama Ibu. Ibu mana? Ibu mana Tante? Ibu mana? Indah? Indah. Indah? Indah. Indah? Sudahlah Indah, ini sudah takdir Gusti Allah. Ibumu sudah selamat. Ibumu pergi tanpa menderita terlalu lama. Tapi waktu di Bandung, Ibu gak ngomong apa-apa, Tante. Ibu meninggal waktu dia jatuh dari kereta. Kata dokter, dia kena serangan jantung. Sudah tidak apa-apa? Udah enggak apa-apa, Pak. Menangis juga tidak akan membuat ibumu kembali. Nah, sudah. Suruh dia istirahat saja. Udah nggak tahu. Ibu kenapa ke Bandung? Ibu nggak ngomong apa-apa sama Indah. Kayaknya tuh Ibu ke Bandung cuma mau pamitan sama Indah, Tante. Jadi, ibumu tidak bicara apa-apa sama kamu waktu ke Bandung? Ibumu juga tidak meninggalkan pesan? Pesan apa, Pak? Nah, itulah ibumu. Suka bawa pikirannya sendiri. Padahal Bapak menyuruh ibu ke Bandung untuk menyampaikan bahwa kamu... Udah terlalu siang, Pak. Bisa nyekar sekarang? Yuk, sebentar ya, Mas. Kenapa diomongin sekarang, Pak? Takutnya keluarga di sana sudah menunggu. Karena Bapak sudah menerima lamaran mereka. Jadi lamaran itu udah diterima? Sudah. Pak, kita kan masih dalam suasana duka. Apalagi si Indah itu kan anak kesayangan ibu. Dia sangat terpukul sekali. Aneh. Apa sih maunya orang itu? Indah nggak ngerti. Apanya yang aneh? Waktu pertama kali kalian ketemu, dia langsung jatuh cinta. Dan ketika dia balik ke Cirebon, dia langsung menemui aku dan dia minta supaya kamu mau jadi istrinya. Dan dia minta pula supaya ini disampaikan ke Bapak. Emangnya zaman Siti Nurbaya apa? Lagian kenapa sih dia nggak ngomong langsung sama saya? Malah ngomongnya ke Bapak, ke Mas Bowo. Itu artinya dia serius. Bagaimanapun dalam urusan serius seperti ini, orang tua lebih menentukan. Ya tapi kan Indah nggak kenal siapa dia, Pak. Dan dia nggak kenal siapa Indah. Kalau dia tidak kenal kamu, dia tidak akan minta. Apa kamu bilang? Kamu tidak kenal dia? Siapa orang di Cirebon ini yang tidak kenal keluarga Yoga? Iya, Indah kenal. Tapi Indah nggak bisa dong nikah sama orang yang baru kenal sepintas gitu. Yoga pikir kalian tuh udah sama-sama dewasa. Yang bisa langsung menilai dan bisa langsung menentukan. Ya tapi kan Indah udah punya calon. Makanya Bapak ini mengutus ibumu ke Bandung untuk menyampaikan lamaran Yoga dan sekaligus menanyakan masalah ini. Tapi kamu sendiri kan bilang, malah ibumu itu tidak mengatakan apa-apa. Ibumu memang selalu begitu, sok pintar dan suka membawa pikirannya sendiri. Tidak pernah menghargai suami. Karena ibu orang berpendidikan, bukan bodoh. Heh, Indah. Kenapa Ibu nggak mau tinggal sama Indah, Bu? Kita bisa hidup tanpa mereka, Bu. Kita bisa hidup. Kenapa? Keluarga Yoga sudah menemui Bapak. Secara resmi, mereka sudah menyampaikan lamaran. Yang mau
mau nikah kan saya. Kok jadi kalian yang sibuk sih? Dan kenapa sih Mas Yoga nggak ngomong langsung sama saya? Dia tinggal nunggu lampu hijau dari kamu. Lebih cepat, lebih bagus. Dan Bapak berpesan, kamu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Tuhan telah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki martabat kehidupan kita. Dah, dengar. Lamaran ini merupakan kehormatan besar buat keluarga kita. Tapi kan saya udah punya calon, Mas. Calon? Siapa? Mas Doni yang waktu itu pernah saya ceritain. Ibu juga udah kenal kok. Kok kelihatannya nggak pernah ada omongan yang serius? Memang kita masih belum ke tahap sana. Karena Mas Doni masih menyelesaikan S2. Udahlah, ngapain sih kamu berurusan dengan orang yang belum siap? Hah? Ya tapi saya mencintai Mas Doni. Cinta? Apa sih cinta itu? Dengan kecantikan dan kecerdasan kamu bisa mendapatkan cinta dari siapa saja. Kamu bisa mendapatkan Yoga. Mau cari apa lagi kamu? Tapi saya tidak mencintai Mas Yoga. Saya dan Mas Doni punya prinsip hidup yang sama. Prinsip hidup? Gak usah macam-macam lah prinsip hidup segala macam itu. Kalau kita senang, kita akan bisa menyelesaikan semua masalah. Mas, saya berhak menentukan kebahagiaan hidup saya. Heh, dah. Kamu menyenangkan Bapak atau enggak? Memang selama ini saya menyusahkan Bapak. Iya, kamu menyusahkan. Dengan kebandelanmu itu. Sekarang secara resmi saya diutus kemari untuk Bapak. Dan kamu tidak mengindahkannya. Kamu tidak menghormatinya. Apa orang yang mempertahankan prinsip dan kesetiaan itu dibilang bandel? Begitu, hah? Betul kata Bapak. Kamu tuh seperti ibu, keras kepala. Mas gak usah bawa nama ibu. Ibu lebih punya hati daripada kalian. Keras kepala amat sih kamu. Apa kamu gak mau bakti orang tuamu? Kurang bakti apa sih, Mbak? Waktu saya kuliah, saya pernah kerja jadi sales asuransi karena saya ingin meringankan beban orang tua. Tapi sekarang setelah saya bekerja dan punya penghasilan sendiri, saya berusaha untuk menyenangkan mereka. Tapi kenapa sih? Kenapa bakti selalu dihubungkan dengan jodoh pilihan orang tua? Saya nggak ngerti. Apa salahnya kalau pilihan itu baik? Menyenangkan kita semua. Hah? Menyenangkan? Menyenangkan apa? Karena saya sudah punya pilihan sendiri. Katanya dia masih sekolah. Adik-adiknya pun banyak. Iya, itu urusan kami. Dan kami yakin kami bisa menyelesaikannya. Mbak tahu, tapi kamu pikir dari sisi kepentingan keluarga kita, Indah. Kepentingan apa? Apa kamu nggak tahu? Tahu apa, Mbak? Tanah Bapak sudah mau disita bank. Utang-utangnya sudah mau jatuh tempo. Apa kamu nggak tahu juga itu? Yoga janji dia akan mengusahakan agar tanah-tanah itu tidak disita bank. Dia juga janji merencanakan akan memberikan salah satu perusahaannya kepada Mas Bowo. Untuk suamiku, dia akan memberikan salah satu posisi di satu perusahaannya. Oh, jadi karena itu kalian menjual saya sama Mas Yoga? Sepertinya omonganmu tidak pakai sopan santun. Pikir-pikir, apa sih kurangnya dia? Dia kaya, terkenal. Perempuan mana sih yang gak suka sama dia? Saya enggak, Mbak. Saya memang mencari uang. Tapi saya nggak pernah melihat orang dari hartanya, Mbak. Jangan bodoh kamu, Indah. Satu yang harus kamu ingat. Selama ini keluarga Bapak selalu meremehkan kita. Karena Bapak tidak punya anak yang bisa diandalkan. Apa kamu nggak tahu? Sekarang kamu punya kesempatan itu. Tunjukkan kebanggaan itu, Indah. Masa sih kamu tidak bisa memberikan pengorbanan sedikit aja? Ternyata jalan pikir hidup kalian berbeda sama saya. Ada apa sih, Indah? Kok beberapa minggu terakhir ini kamu kelihatan misterius? Kamu sakit? Saya nggak sakit, Mas. Tapi Bapak dan kakak saya yang sakit. Oh ya, sakit apa? Sakit jiwa. Minum, Mas. Kamu masih lagi punya masalah ya?
Ceritain dong ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Hebat sekali kalau Mas bisa bantu saya. Ya siapa tahu. Makanya kamu cerita dulu dong saya. Saya dipaksa menikah dengan Mas Yoga. Sama siapa? Mas Yoga, anak pengusaha terkenal di Cirebon. Oh, Yoga yang waktu itu telepon kamu? Ternyata waktu Ibu datang ke Bandung, Ibu ingin menyampaikan hal itu karena disuruh Bapak. Tapi Ibu nggak tega karena Ibu sudah tahu hubungan kita. Mungkin dari itu, waktu Ibu pulang, Ibu sedih dan tegang. Dan langsung mendapat serangan jantung. Sekarang saya mendapat tekanan dari keluarga saya, Mas. Saya bingung. Dan saya nggak tahu harus gimana. Saya ingin berontak. Tapi saya nggak tahu caranya. Ya udah Landa. Kamu gak usah terlalu banyak memikirkan hal itu. Nanti kamu sakit. Kan masih banyak waktu untuk bisa memikirkannya. Ya. Tapi saya takut, Mas. Saya takut saya nggak bisa bertahan. Dan terus gimana tentang hubungan kita? Saya nggak kuat. Untuk masalah itu saya juga nggak bisa ngomong apa-apa nih. Tapi yang jelas kamu percaya kan kalau saya sayang sama kamu. Begitu juga saya juga percaya kalau kamu sayang sama saya. Ya. Halo? Mas Yoga. Ada apa, Mas? Iya. Bisa. Iya. Iya. Mas Yoga mau ngajak kamu pergi ya? Iya, Mas, nggak usah khawatir. Saya bisa selesaikan masalah saya sendiri. Kamu kok nggak makan? Kamu nggak suka kita ketemu? Mohon dimaklumi, Mas. Kalau bukan menyangkut hidup saya lebih nggak suka pertemuan ini nggak ada. Saya nggak menyangka kemarahan kamu sebesar ini. Sekali lagi saya minta maaf. Gini, terus terang, saya jadi nggak enak kalau kamu berpikiran seperti itu. Tapi kamu kan masih berhak untuk memutuskan. Saya nggak bisa mengawini kamu secara paksa. Yang paksa saya bukan Mas Yoga. Iya, tapi kamu kan bisa membantah. Gini, nah. Yang pasti, saya tertarik sama kamu. Dan saya hanya mencoba untuk mengambil jalan yang praktis. Keputusan masih di tangan kamu. Kamu bebas untuk memilih.
tidak mau mendengar perdebatan lagi. Pokoknya kalau kamu masih mau menganggap aku sebagai bapakmu, aku tidak mau mendengar bantahan lagi. Aku juga sudah tidak mau mendengar nama Doni atau siapapun juga. Mau S2, S3, S-Kopior, Bapak tidak mau mendengar lagi. Pokoknya anggap ini sebagai balas budimu atau baktimu sebagai anak. Titik. Aku sudah menerima lamaran orang tua Yoga. Dan kalau kamu berani mempermalukan Bapak, jangan pernah injak rumah ini lagi. Dan kamu juga tidak akan aku anggap sebagai anak lagi. Ya, halo. Halo, Doni. Ini aku, Bowo. Kakaknya Indah. Malam, Mas Bowo. Ada apa, Mas? Aku peringatin ke kamu, jangan pernah dekatin dia lagi. Loh, memangnya kenapa, Mas? Indah sekarang sudah tunangan. Dan sebentar lagi mereka akan kawin. Dan mereka juga sudah saling cinta. Lagi pula buat apa sih kamu dekati dia? Mas, tapi saya mencintainya, Mas. Lebih bagus kamu itu selesaikan dulu masalahmu, sekolah kamu. Yang perlu diingat, jangan pernah dekatin dia lagi. Kalau ada apa-apa, aku nggak tanggung jawab. Halo? 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 Lama-lama saya bisa gila kalau ditekan dan diancam terus-menerus. Saya takut nggak bisa bertahan, Mas. Iya, kita memang udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Masa sih? Mas nggak punya usul sedikit pun? Apalagi yang harus saya usulkan? Tadi malam kakakmu telepon saya. Dia bilang kamu memang udah benar-benar dijodohkan sama Yoga. Jadi memang untuk masalah ini keluargamu yang lebih berkuasa kan? Mas, kalau Mas takut, kita tinggalin Bandung. Kita kawin lari. Nggak mungkin, dah. Kamu bisa diusir sama keluarga kamu. Saya nggak peduli sama mereka, Mas. Karena mereka juga nggak pernah peduli sama perasaan saya. Ayo dong, Mas. Dengan ilmu dan pengalaman kerja yang kita miliki, kita bisa hidup di mana aja. Mas, kita tinggalin kota Bandung. Kita bisa menikah tanpa persetujuan mereka. Mas. Nggak bisa, Nah. Nggak bisa. Kamu tahu kan, kalau saya ini tulang punggung keluarga. Bagaimana dengan ibu dan adik-adik saya kalau saya tinggalkan mereka? Bagaimana dengan S2 saya? Kamu tahu itu penting dan menjadi bekal masa depan saya. Saya nggak menyangka kalau saya nggak berharga depan kamu, Mas. Bukan begitu maksud saya. Kamu jangan salah mengerti dong. Saya baru ngerti kalau ternyata kamu lebih mentingin keluarga dan pekerjaan kamu. Saya nggak berharga depan kamu. Indah, tolong kamu mengerti saya. Tolong. Saya ngerti kok, Mas. Saya ngerti. Saya baru tahu siapa kamu sebenarnya. Saya dengar katanya kamu mau nikah dengan Yoga, benar? Selamat ya. Gak ngira kamu bakal menikah dengan sahabat saya. Bahwa saya akan merasa kehilangan kamu. Karena
tenaga marketing andalan saya adalah kamu. Gitu. Oke, saya berangkat dulu ya. Yuk. Kita mungkin harus sering ketemu. Aku juga akan memperkenalkan kamu sama anak-anak. Biar mereka nantinya biasa. Mungkin akhir minggu ini anak-anak aku akan bawa ke Bandung. Iya, Mas. Nanti kalau sudah nikah kamu gak perlu kerja lagi. Pasti indranya gak enak. Aku juga gak enak dan kamu juga gak enak kan? Kalau kamu masih ingin kerja, kamu bisa megang salah satu perusahaanku. Nggak usah, Mas. Saya di rumah aja, ngurus anak-anak. In, saya tadi ngintip kamu. Ganteng juga ya Mas itu. Maafin deh, In. Maksud saya, paling nggak, apa kamu nggak punya rasa simpati barang sedikit pun, In? Udahlah, kamu nggak usah ngomongin persoalan saya terus-terusan, Mel. Oh ya, katanya kamu mau beli mobil. Nih, kamu beli mobil saya aja ya. Loh, serius, In? Kenapa dijual? Saya juga mau berhenti kerja. Bercanda kamu, In. Duitnya mau dipakai buat apa sih? Saya ingin senang-senang sebelum saya masuk ke neraka. Saya selalu berangan-angan. Saya ingin menikmati malam pertama saya di ruangan seperti ini. Sini, sayang. Duduk, Mas. Sekali-sekali nggak apa-apa kan minum-minuman seperti ini. Indah, kamu apaan sih? Saya sedih ngeliat kamu seperti ini. Kamu nggak seperti Indah yang saya kenal. Indah seperti apa sih yang Mas kenal? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak kenal diri saya siapa. Ombak atau buih, buruk atau baik, saya udah nggak bisa bedain, Mas. Nah, seandainya saya bisa bantu kamu, tapi sayang, kita sekarang ada di posisi yang sama. Kita kan sekarang sedang sama-sama sedih. Mas, saya ingin kita menikmati keindahan bersama malam ini. Apa maksud kamu? Kita genapkan cinta kita, sayang. Kita nikmati apa yang selama ini kita jaga. Jangan, Indah. Suami kamu nanti bisa kecewa.
Kenapa sih Mas peduli sama dia, ha? Dia juga nggak peduli sama saya. Mas, saya nggak mau kehilangan kamu, sayang. Saya nggak mau. Jangan, Indah. Nanti kamu nyesel. Suami kamu pasti marah. Mas, kenapa sih kamu selalu mikirin dia terus? Saya nggak mau menyerahkan kesucian saya pada laki-laki yang nggak saya cintai. Iya, tapi ini nggak boleh terjadi. Sayang, saya selalu jaga diri saya. Saya ingin memberikan kesucian saya pada laki-laki yang saya cintai, yaitu kamu, Mas. Saya ingin kamu yang pertama, ya. Berikan saya malam ini kenangan yang paling indah. Kita nikmati apa yang seharusnya kita miliki. Jangan, Indah. Nanti kamu nyesal. Kita udah melakukannya. Kamu nggak nyesel? Enggak, Mas. Karena saya melakukannya dengan orang yang saya cintai. Lalu bagaimana dengan suamimu? Suamimu? Memangnya saya mau menikah dengan siapa? Ya sama Yoga. Mas masih mengharapkan saya menikah dengan Mas Yoga? Iya. Karena kita emang sama-sama nggak berdaya kan? Nggak berdaya? Masih keterlaluan ya? Kurang ajar, pengecut! Indah, Indah bukan dah, bukan dulu dah. Saya melakukan ini semua. Saya bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan apapun, Mas. Supaya kamu cepat-cepat mengambil keputusan. Tapi lihat aja kamu sama aja dengan laki-laki yang lain. Iya, tapi ini kan kamu yang menyerahkan. Saya ingin membuktikan, Mas. Saya membuktikan supaya kamu bisa menikahi saya. Tapi apa coba? Indah, kita kan udah bicarain ini semua. Bahwa kita nggak mungkin menikah. Siapa yang bilang? Siapa? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu nggak bisa membantah mereka. Saya juga. Bagaimana dengan kuliah S2 saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Ternyata kamu laki-laki kurang ajar, Mas. Mematah. Saya benci kamu. Saya benci kamu. Saya benci kamu, Mas. Dulu saya sangat yakin saya bisa hidup merdeka, terutama dalam memilih jodoh. Saya nggak mau pengalaman hidup ibu saya terulang pada saya karena ibu saya dijodohkan. Ibu saya dijodohkan. Dan saya sangat yakin. Saya sangat yakin saya bisa hidup mandiri karena saya mempunyai ilmu dan kepintaran. Terus apa dong gunanya sekolah? Hah? Mas Yoga, tahu nggak? Bapak saya, kakak saya, apa namanya? Doni, Yoga. Mereka itu tukang
perkosa. Semua laki-laki itu tukang perkosa. Tahu nggak? Mereka itu mau menenggelamkan saya di laut. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Udah yuk, In. Tidur, In. Saya nggak mau tenggelam. Tidur ya. Saya nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur. Udah malam, In. Enggak. Maaf, tadi teman-teman ngajak aku ngobrol. Jadi... Gak apa-apa, Mas. Saya juga udah gak kuat berdiri. Iya, aku juga... Saya ganti baju dulu ya. Ternyata kamu sudah tidak perawan lagi. Saya pikir saya menikahi gadis baik-baik. Kenapa kamu sampai berani menikahi saya? Saya nggak tahu kalau Mas menginginkan lawan. Dari awal Mas tidak pernah tanya saya masih perawan atau tidak. Saya hanya merasa saya harus menikah dengan Mas. Mas menyesal? Ini bukan masalah menyesal atau tidak. Ini masalah kejujuran. Masih gadis, tapi sudah tidak perawan. Seharusnya kan kamu bilang sama saya. Ya, saya pikir kan kalau Mas mau cari gadis, mudah. Ya kan?
Apa maksudmu? Ya, Mas punya banyak uang. Mas bisa cari gadis di mana aja. Saya juga nggak tahu. Sudah berapa banyak gadis yang pernah ada dalam kehidupan Mas? Berani sekali kamu bicara itu sama saya. Saya berani ngomong begini karena saya istri Mas. Kalau saya orang lain, bukan urusan saya. Untuk soal tadi, saya wajib minta maaf. Dan saya mohon, Mas nggak usah ungkit hal itu. Sekarang terserah. Kalau Mas mau cari gadis lain, nggak apa-apa. Atau Mas mau nikah lagi juga, saya nggak keberatan. Saya hanya punya satu komitmen. Saya ingin menjadi istri yang baik. Mengurus rumah, mengurus anak-anak Mas. Dan saya nggak mau berpikir saya akan selingkuh. Apa itu belum cukup? Atau ada yang perlu lagi? Hai, anak papa udah cantik. Makannya cepetan ya sayang ya, Pak Asep udah nunggu ya. Mas Rio udah makan ya? Mama, Ya sayang? ikut ya Mah, teman-temannya semua diantar sama mamanya. Iya, Dia bukan mama kita sudah mati. Rio nggak boleh ngomong gitu, itu teh dosa, Pak Mali. Iya, nanti Mama ke sekolah Ania ya sayang ya. Nah sekarang cepetan, Pak Asep udah nunggu, berangkat. Rio. Nah, sayang. Rio jangan bandel ya. Kenapa? Rio masih musuhin kamu. Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, Mas. Iya, tapi paling enggak dia harus hormatin kamu dong. Nanti juga terbiasa. Susah amat sih. Rio benci matematika. Mas Rio nggak mau sih jadi nggak bisa. Udah berenang ya? Mandi lagi sayang ya. Kenapa Mas? Ada yang susah? Enggak ada yang susah. Biar Mama bantu ya. Yang mana sih yang susah? Pinjem pensilnya. Nih, ini nih. Oh, Mas Rio sekarang hitung pakai jari Mas Rio. 15 dikurang berapa biar bisa jadi 8. Coba Mas Rio hitung. Nggak cukup. Nggak cukup. Pinjem tangan Mama. 7. Pinter. Sekarang tulis 7. Dah. Yang mana lagi sayang yang susah? Nggak ada lagi kok, cukup. Nggak ada lagi. Mengapa semua hanya jadi membisu, ragu mengetuk relung hatiku. Dalam hatiku sungguh ku ingin kamu. Dalam diriku sungguh ragu mengetuk relung hatiku. Adakah satu tempat di hatimu? Sungguh ku ingin kamu. Saya kira kamu sudah hamil. Gimana mau hamil?
kita nggak pernah berhubungan. Loh, nggak pernah berhubungan gimana? Mas Yoga kecewa sama saya dan marah karena saya sudah tidak perawan. Jadi, kamu? Iya. Saya berikan sama bajingan itu. Doni? Ya. Aduh, In, kamu kok gitu? Iya, saya pikir setelah saya memberikan semuanya, Mas Doni mau menikahi saya. Tapi nyatanya, dia malah meminta saya supaya saya tetap menikah sama Mas Yoga. Saya sakit hati, Mel. Aduh, In. Terus gimana sikap suami kamu? Saya nggak benci. Dan saya tetap nggak suka. Saya pikir adil. Maksudku, dia nggak pernah menyakiti kamu, kan? Mas Yoga nggak pernah menuntut apa-apa. Tapi meskipun dia minta, saya nggak bisa nolak. Berarti dia orang yang baik. Kupikir ada baiknya kamu berdamai dengan dia. Saya nggak mau bapak dan kakak saya melihat pernikahan kami bahagia. Karena mereka pikir mereka telah berjasa dan bangga karena saya telah menikah sama Mas Yoga. Saya nggak mau. Aduh, In, kamu nggak usah pikirin mereka lagi. Sekarang yang penting kamu bahagia. Gak ada gunanya kamu dendam sama mereka. Kalau rumah tangga kamu ngegantung begini terus, kamu rugi sendiri. Kamu tahu, Don? Iya, saya yang salah. Dan sekarang saya menyesal. Sekarang saya baru sadar betapa besar arti dia buat saya. Mestinya waktu itu saya terima tantangan dia. Saya nikahi dia, saya tinggalkan keluarga saya, dan saya tinggalkan kuliah S2 saya. Dan segala macam tebengnya itu. Sudah takdir kalian berdua. Kamu menyakiti Indah dengan jalan menyakiti diri kamu sendiri. Benar itu kata-katamu. Sekarang bagaimana keadaannya? Dia nampak baik-baik saja. Tapi dalam hatinya mana kita tahu. Iya, sebelum berangkat, Mama suruh dulu dong sayang. Oh, sukses. Ayo Nia, nanti terlambat. Nah, ini aku punya sesuatu untuk kamu. Sini, aku pakaikan. Terima kasih, Mas. Mas begitu baik sama saya. Kamu yang baik sama aku. Kamu sudah mengurus anak-anakku. Kamu juga sudah mengurus rumahku. Aku senang cara kamu membimbing mereka. Makasih ya. Aku ambil jas dulu. Surat dari Doni Suhendar.
mengapa saya mencintai kamu setelah kamu pergi. Saya menyesal, Nah. Saya tersiksa. Tapi saya mencintai kamu, Nah. Sangat. Saya bersedia menempuh jalan apapun. Apapun risikonya untuk bersama kamu, seandainya kamu nggak bahagia di sana. Kamu belum tidur? Belum. Mas belum makan ya? Saya angetin sayuran ya. Nggak usah. Aku sudah makan sama Indra. Dia titip salam sama kamu. Nanti kalau Mas ketemu lagi, salam kembali ya. In, Ya. aku mau ngomong sama kamu. Gini, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Satu kamar, tapi seperti bukan suami istri. Mas keberatan karena saya tidak bisa melayani Mas sebagai seorang istri. Ya, mungkin itu antara lain. Sebenarnya saya tidak keberatan. Itu sudah kewajiban saya dan hak Mas. Tapi sejak malam pertama Mas kecewa sama saya pikir saya tidak dibutuhkan lagi di rumah ini. Saya nggak apa-apa. Saya merasa Mas sudah mendapatkan di luar. Kamu nggak boleh berpikiran jahat seperti itu, Nda. Mungkin waktu bujangan aku pernah melakukannya sekali dua kali. Tapi setelah aku menikah dengan kamu, aku nggak pernah lagi melakukannya. Jadi selama ini Mas pulang malam, Mas ngapain? Gini, aku nongkrong. Ya, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang sama teman. Jujur saja, kalau aku pulang dan kamu masih bangun, aku nggak tahan ingin mendekati kamu. Tapi aku kan pernah berjanji, kalau aku tidak akan mengusik kamu atau menyakiti hati kamu. Aku hormat sama kamu. Kamu baik. Kamu mengurus rumah. Kamu mengurus anak-anakku. Itu sudah kewajiban saya, Mas. Tapi sayang, hati kamu tetap jauh. Sekarang aku baru sadar kalau aku salah melamar kamu lewat keluarga kamu. Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku nggak mau lagi menyakiti hati kamu. Sekarang aku memberi kamu kebebasan untuk ngambil keputusan. Mungkin
Mungkin ini berat sekali buat aku, cuman beginiin, laki-laki itu masih menunggu kamu. Laki-laki siapa, Mas? Berapa hari yang lalu dia mengirim surat sama kamu. Surat itu aku terima. Dan aku membacanya juga. Mungkin memang tidak etis. Kamu boleh marah sama aku, In. Tapi kalau nggak begitu, masalah ini nggak akan selesai. Sekarang surat itu sudah aku buang. Jujurin, aku emosi sekali saat itu. Aku cemburu. Tapi pada dasarnya dia menunggu kamu. Laki-laki nggak ada gunanya, pengecut. Untuk apa dia ngirim surat sama perempuan yang sudah bersuami? Dia itu masa lalu saya, Mas. Dan dia nggak ada hak untuk ganggu saya. Jadi kamu tidak mencintai dia lagi? Mendengar namanya pun saya sudah nggak mau. Maaf. Apa dia yang... Iya. Tapi dia nggak salah. Saya yang salah. Karena saya tidak bisa menjaga diri saya sebagai perempuan. Kamu jujur sekali. Untuk apa saya harus sembunyikan, Mas? Toh Mas sudah tahu semuanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah perempuan seperti saya pantas untuk tinggal di rumah ini dan menjadi istri Mas? Biarpun aku mau, apa gunanya kalau kamu tidak suka? Seperti yang aku bilang tadi, aku hormat sama kamu. Aku gak mau nyakiti kamu. Hanya satu permintaanku. Kalau kamu memang mau meninggalkan rumah ini, aku mohon kamu mau menjauhi anak-anak sedikit demi sedikit, supaya mereka tidak terlalu kehilangan dan sakit. Mereka sayang kamu, In. Apa Mas Yoga sayang sama saya?
Indah. Kamu belum menjawab pertanyaan saya, Mas. Kalau aku tidak mencintai kamu, aku tidak akan melamar kamu. Ini bukan sekedar untuk anak-anak, dah. Aku sayang kamu. Mengapa semua hanya jadi